Ada sebuah program super ambisius yang sedang berjalan nih, mendirikan koperasi di lebih dari 80.000 desa di seluruh Indonesia. Wah, ini adalah pertaruhan besar yang katanya bakal mengubah ekonomi pedesaan. Tapi apa sih sebenarnya program ini dan gimana prospeknya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba dia lihat gambar ini. Kelihatannya menjanjikan banget kan? Sebuah revolusi ekonomi kerakyatan dengan skala yang masif. Pertanyaannya simpel. Apakah fondasi yang dibangun ini cukup kuat buat menopang harapan jutaan orang? Atau jangan-jangan malah akan runtuh di tengah jalan? Oke, kita mulai dari janjinya dulu ya. Pemerintah meluncurkan program ini dengan janji-janji yang besar banget. Tujuannya untuk mentransformasi kehidupan di level paling dasar, yaitu desa. Nah, ini dia intinya. Coba kita resapi filosofi di baliknya. Ini kutipan langsung dari Presiden Prabowo. Jadi, koperasi itu dibingkai bukan cuma sebagai badan usaha biasa, tapi sebagai alat pemberdayaan. Buat mereka yang tadinya lemah, kalau bersatu bisa jadi kekuatan ekonomi baru. Keren kan konsepnya? Dan ambisinya, wah nggak main-main loh. Ada setidaknya 13 manfaat yang mau dikejar sekaligus. Mulai dari naikin pendapatan petani dengan memotong jalur tengkulak, bikin lapangan kerja baru, menekan inflasi harga bahan pokok, sampai memperluas akses ke permodalan. Skalanya ini benar-benar mau menyentuh semua aspek. Dan ini bukan cuma wacana loh. Di lapangan sudah ada percikan-percikan harapan. Contohnya nih, di Medan Krio, ada satu koperasi yang awalnya cuma 20 anggota, sekarang udah berkembang jadi 130 anggota. Mereka bahkan udah bisa jualan barang bersubsidi dan menawarkan layanan perbankan. Ini adalah potret kecil dari potensi keberhasilan yang diharapkan. Tapi, dari janji-janji manis, sekarang kita lihat kenyataannya. Jalan yang harus ditempuh koperasi-koperasi baru ini gak bakal mulus. Sama sekali. Mereka masuk ke sebuah arena yang penuh tantangan. Nah, untuk ngerti tantangan ke depan, kita tuh harus lihat ke belakang dulu. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah panjang koperasi di negara kita? Grafik ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Sejarah koperasi kita itu ternyata naik turun, gak stabil. Lihat deh, sempat tinggi banget di tahun 2017, terus anjlok drastis. Kenapa? Karena waktu itu pemerintah bersih-bersih menonaktifkan ribuan koperasi yang cuma papan nama doang. Sekarang jumlahnya memang naik lagi, tapi ini jadi bukti kalau ekosistemnya tuh rapuh banget. Dan kalau kita gali lebih dalam, ini dia realitanya. Mayoritas koperasi yang ada, hampir 60%, itu skalanya kecil banget. Omset tahunannya di bawah 300 juta rupiah. Yang benar-benar gede itu cuma seuprit, gak sampai 1%. Nah bayangin, 80.000 koperasi baru ini akan masuk ke medan perang yang kondisinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial nih, soal duitnya. Ini kan pertaruhan triliunan rupiah, jadi kita harus bongkar semua kontroversi dan risiko yang mengintai. Disinilah letak perdebatan utamanya. Ada benturan filosofi. Di satu sisi, pemerintah pakai pendekatan top-down dari atas ke bawah. Modelnya diseragamkan untuk semua desa. Di sisi lain, idealnya koperasi itu kan bottom-up, lahir organik dari kebutuhan warga itu sendiri. Nah, para kritikus khawatir cara yang sekarang ini cuma akan mengulang kegagalan program serupa di masa lalu, kayak koperasi unit desa atau KUDE zaman dulu. Salah satu kontroversi terbesarnya adalah sumber dananya. Program ini ternyata nggak didanai dari APBN reguler, tapi dari saldo anggaran lebih atau SAL. Biar gampang, SAL itu sisa duit anggaran tahun lalu yang nggak kepake. Harusnya duit ini jadi dana darurat atau bantalan fiskal negara. Jadi resikonya apa aja? Pertama, sumber dana tadi itu dari SAL yang berisiko. Kedua, dan ini gawat, sampai 30% dana desa bisa dipakai sebagai jaminan akhir kalau kreditnya macet. Dana desa loh. Ketiga, kepala desa otomatis jadi pengawas. Ini bisa banget jadi konflik kepentingan kan? Dan terakhir, semua ini membuka pintu lebar-lebar buat yang namanya elite capture. Artinya yang untung bukan rakyat banyak, tapi ya elit-elit di desa itu lagi. Dan angka ini merangkum seberapa besar pertaruhannya. Sebuah kajian dari Celios memproyeksikan potensi resiko gagal bayar yang harus ditanggung oleh pemerintah desa itu bisa mencapai hampir 86 triliun rupiah selama 6 tahun. Angka yang luar biasa besar. Oke, setelah kita lihat janjinya, realitanya, sampai risikonya, terus gimana nasib program ini ke depannya? Para analis sudah memetakan ada 3 skenario yang mungkin terjadi.
Skenario optimisnya, sekitar 30–40% koperasi berhasil jadi mandiri dan produktif. Skenario tengah-tengah atau moderat, separuhnya sih bertahan hidup, tapi ya gitu-gitu aja, nggak berkembang signifikan. Nah, skenario pesimisnya, lebih dari 70% bakal gagal total, menyisakan kerugian finansial yang besar dan kekecewaan di masyarakat. Skenario pesimis ini bukan tanpa dasar loh. Coba kita lihat Tiongkok. Mereka pernah punya program yang mirip banget, top down juga. Hasilnya, setelah 20 tahun berjalan, ternyata cuma 4% yang benar-benar jadi koperasi sejati yang digerakkan oleh anggota. Sebagian besarnya gagal atau cuma jadi cangkang kosong. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan mendasar. Apakah ini bakal jadi motor transformasi yang sesungguhnya untuk pedesaan Indonesia? Atau jangan-jangan kita hanya akan mengulang kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu? Hanya waktu dan yang paling penting, pengawasan yang super ketat yang akan menjawabnya.